Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Rabu 21 Februari 2024. Pagi ini kita akan kembali mereview yang satu hari kemarin. Ada beberapa pair yang akan kita review, termasuk yang paling utama adalah XAUUSD ya. Bagaimana nanti potensinya, bagaimana resiko yang kita bisa ambil ketika kondisi-kondisi market yang betul-betul di luar yang kita perkirakan. Kita awali dulu dari XAUUSD yang kita perkirakan kemarin emas akan berpeluang retest dan kemudian rebound kembali, atau setidaknya akan terkoreksi kecil kemudian kembali ke track yang utama, yakni bergerak ke atas. Dimulai dari area pentingnya di sana di 2022, kemudian 2029, terakhir berada di area jenuhnya 2037. Sementara ketika melewati ya di area support 2013, kita sudah sambut dengan sell di 2011.28. Target yang terdekat berada di 2005, kemudian di 1998. Dari dua posisi ini cenderungnya karena bergerak ke atas, maka penempatan buy-nya lebih dekat dibanding dengan posisi sell-nya. Kenapa tidak mengambil di atas level psikologisnya atau di atas resistennya? Tentu pertimbangannya banyak sekali. Kita menempatkan di 2019.52, bahkan setelah ini disentuh nyaris tidak ada perlawanan yang berarti, bergerak sampai di target 1 dan hampir mendekati target yang kedua. Tidak ada perlawanan yang signifikan di sana, kecuali di area jenuhnya atau mendekati resisten yang kita highlight warna orange itu. Kemudian sudah mulai berbalik, jam sudah cukup malam sehingga tidak efisien untuk kita menempatkan posisi yang baru. Dengan demikian satu posisi saja ini sudah sampai 1100 sekian ya. Satu target 600 sampai di titik tertingginya 1100 sekian. Lebih dari cukup untuk satu transaksi. Kemudian berikutnya tentunya kita melihat di ujungnya ketika mendekati atau berada di area resisten, kemudian banyak trigger yang bisa kita lihat di sana. Ya, salah satunya pasti muncul nanti. Kemudian di pair yang lain, di pound sterling kita analisakan kemarin dan kita sudah menempatkan, sudah kita bagi juga ke teman-teman semuanya. Buy-nya kita tempatkan 1.25933 ya. Buy-nya di 1.25933. Dengan target terdekatnya di 1.26100. Target yang kedua berada di resistennya 1.26271. Ternyata luar biasa ya. Posisi sell kita tempatkan agak menjauh, yakni di 1.25771, sama sekali tidak tersentuh dan langsung bergerak ke atas. Dengan demikian satu posisi juga kita bisa mendapatkan maksimumnya ya, meskipun hanya sampai di target kedua, tetapi setidaknya untuk pair ini sudah lebih dari cukup. Masih ada kelebihan sedikit, mungkin sudah lebih dari cukup ya sampai di sana. Sementara di Euro USD kita perhatikan juga sama, kita menempatkan posisi sell-nya di 1.7608, sementara titik terendah yang pernah disentuh adalah 1.07617. Cukup jaraknya cukup ada untuk posisi sell sehingga tidak tersentuh. Kemudian bergerak ke atas, buy-nya kita agak mendekat karena arahnya yang lebih dekat di atas, sehingga kita menempatkan di 1.07760. Target 1, target 2 tercapai bahkan lebih dari cukup ya. Dua target sudah
lebih dari cukup ya. Mudah-mudahan teman-teman juga ikut semuanya kemarin dan menikmati hasilnya. Lanjut, hari ini kita akan petakan kembali untuk 1 hari ke depan, baik di emas, euro, pound sterling, mungkin nanti ada kriptonya ya. Kita awali lagi dengan di XAU dulu ya, di emas. Kita lihat di time frame H4 ya. Di time frame H4 sudah mulai ada penolakan, mulai ada swing high yang sudah mulai terhenti dan mulai berubah warna di sana. Ada potensi akan bergerak turun. Tinggal kita cari triggernya nanti di time frame H1. Kita buat dulu garisnya. Kemudian kita akan mengujinya di supportnya di sana. Kita akan menguji dulu di area supportnya. Jika nanti di area support ini tidak bisa ditembus dengan baik, tidak ditutup lebih rendah di sana, maka berpeluang kembali akan naik. Sampai di mana sama, kita akan mengujinya nanti di area resisten berikutnya. Kemudian apakah nanti koreksi dan sebagainya, kita akan lihat di dinamikanya. Jika ini ditembus dengan baik, kita akan melihat apakah nanti low-nya akan lebih rendah, sama atau lebih tinggi. Kita akan perhatikan nantinya ya. Kira-kira seperti ini. Dari sisi daily ya, dari sisi daily range-nya ya, kemarin lebih kecil dari sebelumnya. Kita gunakan yang agak panjang sehingga nanti setidaknya kita bisa sedikit ada space untuk kita dapatkan peluangnya. Oke, kita tandai dulu untuk level-level pentingnya sehingga nanti memudahkan kita juga menempatkan target, resiko, dan kehati-hatian kita. Kita tandai untuk puncak-puncaknya, atau paling enggak kita kehati-hatian kita tandai dengan area pentingnya di sana. Resisten, supportnya kita tandai, kemudian kemampuannya sampai di mana nanti kita akan lihat. Ya, kita perkirakan nanti ketika dia bergerak turun akan berada di maksimum di 1996 ya, kita tandai di sana. Kemudian yang bergerak di atas sampai di mana kira-kira ya, kita perkirakan ketika bergerak naik maksimal di area ini ya, kita tempatkan di 2044 ya, 2044. Oke, sekarang kita menempatkan posisi kita ya, karena arahnya ini trennya masih naik, tentu kita bisa menempatkan buy setelah berada di area retest ini tidak mampu menembus dan mulai ada konfirmasi naik, sehingga kita bisa tunggu sampai buy di sana. Atau kita bisa menempatkan dari awal untuk buy-nya di atas level psikologis hari ini dengan jarak dengan jarak sekitar 250, kemudian sampai di ujungnya kira-kira sekitar hampir 500 ya. Kita tempatkan dulu untuk buy-nya di sana di 2025.95, kemudian target yang terdekat kita tempatkan di 2031.13.
Lanjut di target berikutnya, kita tandai dengan area pentingnya di sana. Di 2037. Ini untuk target yang kedua. Ambil yang cukup dekat saja dulu. 2037.47. Sementara untuk area jenuhnya ternyata bukan di sana ya. Area jenuhnya kita tempatkan di 2052. Terlalu jauh. Kita ambil dulu yang dekat saja di sini di 2044. Area jenuh beli di 2044 ya. Oke, kemudian untuk yang posisi di bawah. Posisi di bawah kita bisa menempatkan di bawah supportnya. Kemudian nanti kita akan targetkan berada di support berikutnya. Kemudian jika nanti masih kuat, kita akan tandai dengan target berikutnya di 2008 ya. Sell kita tempatkan di 2020.64. Sementara untuk target yang terdekat kita tempatkan di 2014 2014.68. Masih kuat bergerak, kita targetkan kembali di 2008. Target yang kedua kita tempatkan di 2008.20. Sementara area jenuh kita akan tempatkan di 1997. Area jenuh jual kita tempatkan di 1997. Apakah kuat atau tidak kita akan nanti lihat ya. Dari sisi retracement-nya kita coba uji. Oke, jadi untuk jenuhnya bisa nanti sampai di sana, sampai di 21997. Potensi itu ada meskipun agak berat, tetapi dari sisi potensi masih ada ya. Ini dulu untuk satu hari ke depan, mudah-mudahan untuk XAU kita juga nanti bisa maksimum di profitnya. Lanjut nanti pound sterling dan euro serta kripto nanti kita akan sampaikan menyusul. Terima kasih teman-teman semuanya, jaga money management, jaga kesabaran psikologi kita sehingga hanya kita akan entry saat kondisi pola yang terbentuk di market memenuhi syarat aturan main kita. Gunakan logika dan target yang realistis untuk kita bisa konsisten. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, sampai ketemu di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.